Perjalanan menuju desa Aing Bantai ikut rombongan Pak Bupati diuji oleh hutan hujan meratus dan trekking 8 jam yang sangat melelahkan plus banyak cobaan. Penasaran gimana ceritanya? Kasih kita perjalanan. Setelah 30 menit kita istirahat dan makan siang, kita ngelanjutin perjalanan lagi menuju desa Aing Bantai. Uyuh bener Jar Puter Telkom. Nah, di perjalanan kita banyak ngejumpain pohon-pohon gede nan tinggi kayak gini. Gak heran di sini banyak pohon kayak gini karena alam di sini masih sangat terjaga guys ya. Wede ya Tika Wahyu, kada melihat kamera langsung bergaya sih dini kan, masya Allah. Tanjakan di sini lumayan tinggi, jadi harus pelan dan hati-hati saat menginjakan kaki. Noh, ke ahlu lompatan juga ya Tete, angkat tangan. Ternyata makin diterusin tanjakannya makin tinggi aja guys, parah emang. Nah, kalian bisa lihat gimana kondisi treknya. Sepatu kada ada yang bermereknya lagi bu ya, dapatnya licak Jadi kata putra kesehatan yang udah bertugas di sini selama beberapa tahun belakangan, katanya jalan di sini emang gak pernah kering dan selalu becek kayak gini karena sinar matahari emang gak sampai ke tanah katanya. Itulah mengapa putra kesehatan di petualangan kali ini dia pakai sepatu bot. Katanya dulu emang pakai sepatu gunung juga, tapi karena treknya yang kayak gini sepatu gunungnya cepat rusak. Nah, for your information dalam bahasa Banjar nalah, jalan licak kayak ini kada kau ditangguh jar putra kesehatan siapa dalamnya. Contohnya kayak jalan licak di hadapan kami nih. Dalamnya ini sampai kelintuhut orang dewasa, padahal lihat di jalannya asa kau dijejak ya Allah. Jujur aku paling males kalau jalan treknya kayak gini, sumpah nggak enak banget, ditambah licin juga guys. Setelah beberapa ratus meter jalan, kami ketemu sama rombongan Satpol PP yang lagi istirahat. Karena dirasa capek, Pak Bupati pun mutusin buat istirahat sebentar di sini. Setelah puas beristirahat dan nyemil kurma buat nambah tenaga, kami ngelanjutin perjalanan lagi. Di sini aku mutusin buat jalan duluan dari rombongan Pak Bupati buat nikmatin perjalanan. Untungnya tuh selama jalan kami nggak nemuin pacet guys. Di sini vegetasinya alamnya udah beda. Kalian bisa lihat di sini hampir semua pohon ada lumutnya. Di sini treknya udah makin gak enak karena treknya makin menanjak dan mengecil dan kita harus fokus buat milih pijakan kaki yang tepat biar nggak kepleset. Dan ya tanpa dikasih pemberitahuan tiba-tiba turun hujan deras. Posisinya di sini aku lagi jalan sendirian karena nggak tahu juga kenapa jadi pengen jalan sendirian. Jalannya dari yang tadi becek makin tambah becek lagi dan makin licin lagi. Tapi untungnya di sini aku udah sampai di perbatasan desa Aing Bantai. Senang bener aku membaca selamat datang di desa Aing Bantai. Oh ya tahu nggak? Katanya kita baru separuh jalan guys. Majar kita aja benar lagi nih. Maka HP ku tadi tagugur ke lumpur, parah emang. Mau nangis lanjut. Oke, aku udah gabung lagi sama rombongan Pak Bupati. Kata putra kesehatan kita udah sampai di puncak dimana tandanya adalah batu keramat yang warga setempat menyebutnya Batu Barangkup. Jadi puncak ini adalah puncak Batu Barangkup dimana biasanya warga setempat yang ada hajat atau berdoa mereka akan ngeletakin uang atau rokok ke dalam Batu Barangkup ini guys. Pak Bupati pun penasaran ada benda apa aja di dalam Batu Barangkup ini. Ternyata ada beberapa bilah rokok dan uang receh di dalamnya guys. Kalian bisa lihat juga di sini ada penanda atau simbol ya, dimana penanda atau simbol ini biasanya digunakan oleh warga suku Dayak yang beragama Kaharingan atau percaya akan eksistensi nenek moyang mereka. Nah, setelah 4 jam treknya tanjakan terus, setelah sampai puncak kita mulai dikasih trek yang menurun. Kalian kira trek menurun mudah? Oh, tidak semudah itu Ferguson. Setelah dilanda hujan deras tadi, jalannya becek banget, licin gak ada obat, parah. Harus makin ekstra hati-hati lagi saat menginjakan kaki. 1 jam menapaki trek yang menurun, akhirnya kita sampai di sungai kecil. Di sini kita ketemu lagi sama rombongan dari dinas lain. Bapak Bupati langsung bersih-bersih pakai sikat yang dibawa Kapten Andri. Sakti juga Bang Andri nih sampai sikat jadi bawa si Dinhen kayak Pak Boy. Dari sinilah Pak Bupati makin akrab dengan putra Satpol guys ya. Di sini kita istirahat sekitar 20 menit sambil makan kurma dan juga roti. Setelah itu kita lanjut jalan lagi mengikuti trek yang terus menurun dari tadi. Nah, ini parah nih. Sumpah di sini licin banget. Banyak yang jadi korban keganasan trek ini sampai trek ini tuh disumpahin sebagai trek yang paling susah buat dilewatin karena banyak yang kepleset. Kawahyu kamu di sini sampai tuh baling menuruni trek ini sampai HT yang di pinggir sidin tuh tekipai tak kemana kah hilang. Tapi untungnya rombongan yang di belakang tuh dapat kita mencari radionya. Setelah capek menuruni trek yang cukup menyebalkan, akhirnya kita sampai juga di sungai kecil. Mayan buat bersihin sepatu yang udah nggak terkondisikan. Di sini kami ketemu sama rombongan BPBD yang lagi beristirahat. Pak Bupati di sini bersih-bersih lagi dibantu sama Kayudis yang kelihatannya tuh udah hampir nyerah guys karena total Kayudis kepleset kalau nggak salah sampai 7 kali. Kasian banget sampai kayak udah pasrah dengan keadaan gitu guys. Lanjut jalan lagi, kami kembali harus melewati jembatan
jembatan gantung, tapi untungnya jembatan gantungnya masih aman guys. Jujur treknya nggak ada trek kering sama sekali. Sepanjang jalan turun hanya ada lumpur, dan lumpur. Di sini udah gak ada yang ngomong karena semuanya udah pada kecapean. Udah 7 jam jalan kaki loh, bayangin. Lihat tuh lumpurnya, mantap. Gak lama akhirnya kami berjumpa kembali dengan sungai. Jujur pas jumpa sungai tuh kayak langsung seger sekujur badan tuh. Di sini gak ada cara lain untuk nyebrang selain bercebur dan melewati derasnya air sungai. Wis, kapten. Kita mulai cari jalur buat pijakan nyebrangin sungai biar gak kepleset sama batu berlumut yang ada di dalam sungai. Video mahal lagi nih boy, dokumentasi Pak Bupati nyebrang sungai. Lanjut kita kembali menyeberangi jembatan gantung. Penasaran juga dulu gimana orang bikin jembatan. Kata Putra Kesehatan kita udah masuk jalur trekking warga desa Aing Bantai. Kita harus melewati jembatan kayu seadanya buat ngelewatin jurang yang ada di bawahnya ini guys. Ini jujur dengan hati yang paling tulus, kami semua bahagia banget pas lihat atap seng rumah warga desa Aing Bantai. Dan setelah 8 jam jalan kaki dari desa Batu Perahu, akhirnya kita sampai di destinasi kedua yaitu desa Aing Bantai. Yeay, akhirnya aku nginjekin kaki juga di desa yang dulunya aku cuma denger infonya dari mulut ke mulut. Gak mudah emang perjuangan buat sampai ke desa Aing Bantai. Perlu effort yang gak hanya kuat fisik tapi juga harus kuat mental guys. Nah, dengan sampainya kita di desa Aing Bantai menandakan perjumpaan kita di part 5 udah selesai. Tapi jangan kemana-mana, soalnya setelah ini di part 6 kita akan bercerita lagi tentang kegiatan sosial apa aja sih yang kami lakuin di desa Aing Bantai. Penasaran kan? See you di part 6 guys. Bye bye.